Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar jaringan internasional kejahatan penipuan berkedok asmara yang beroperasi di Jakarta. Sindikat penipuan ini terdiri dari 19 warga Indonesia dan 2 warga asing. Pernah nggak lo ngerasa hidup lo baik-baik aja, tapi tiba-tiba uang lo hilang, teman lo berubah, dan utang lo numpuk? Semua berawal dari satu orang yang lo kenal deket, yang lo kira temen, dan mereka di sekitar Anda. Dan ini yang mungkin masyarakat termasuk lo belum siap dengerin. So, gue minta lo simak sampai habis, jangan sampai lo jadi korban karena ketidaktahuan lo. Kejahatan zaman sekarang itu makin pintar. Bukan lagi orang yang datang pakai golok, pakai celurit, pakai motor 2 orang, ataupun maksa dan merampas tas lo di jalanan. Sekarang banyak yang datang dengan senyum, pakai baju rapi, ngomong sopan, tapi ujungnya data lo dicuri, duit lo diambil, hidup lo diacak-acak sampai berantakan. Dan inilah yang disebut dengan kejahatan tersamar. Mereka masuk bukan lewat ancaman, tapi lewat kedekatan, lewat kepercayaan. Dan yang paling berbahaya adalah lo gak sadar lo udah jadi target mereka. Dan sekarang gue kasih beberapa pola yang sering banget terjadi tapi masyarakat gak pernah sadar. Dan jujur, dulu gue pun pernah pakai salah satu dari ini. Yang pertama, modusnya adalah pura-pura teman lama. Seperti nanyain kabar lo, tiba-tiba ngechat ataupun nelpon. Bro, lo inget gue nggak? Kita pernah ketemu di bla 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 bla. Padahal nggak ada. Tapi manusia itu gampang terima cerita yang seolah-olah nyambung. Begitu percaya, mulai ditawarin investasi, kerjasama, bahkan sampai dengan minjem duit. Dan yang kedua adalah dandan seperti seorang profesional. Banyak kriminal sekarang belajar cara ngomong ala motivator, dandan rapi, bawa laptop. Mereka main biasanya di event-event, pertemanan, bahkan ke komunitas rohani. Targetnya siapa? Orang baik yang gampang percaya. Dan yang ketiga adalah mengaku butuh pertolongan. Ini yang paling halus. Bang, saya kehilangan HP, gak bisa pulang. Tapi pas dikasih bantu, dompet lo raib. Atau data-data keamanan lo diambil diam-diam. Dulu modus kayak gini tuh bisa masuk ke 10 rumah dalam 1 hari. Karena orang baik gampang paling kena. Dan jika semuanya sudah kena, dampak psikologilah korban yang paling parah dari kejahatan tersamar ini. Bukan cuma kerugian duit, tapi hancurnya kepercayaan. Korban jadi gampang curiga sama semua orang. Ada yang trauma berat, ada juga yang gak berani buka HP, ada juga yang gak percaya lagi sama keluarga. Bahkan ada yang sampai dengan bunuh diri. Dan jujur, gua dulu gak mikir sampai segitunya. Tapi sekarang setelah melihat semua itu dari luar penjara, hati gua gak bisa tenang dan diam aja untuk tidak menyebarkan hal ini. Dan sekarang lo semua gak usah khawatir. Gue berikan beberapa tips keamanan yang gak standar. Ini bukan teori, tapi dari dalam dunia kejahatan itu sendiri. Yang pertama yang harus lo lakukan adalah waspadai kedekatan kilat. Orang yang baru kenal tapi langsung deket, curhat lah, minjem duit lah, ataupun ngajak bisnis, itu patut lo curigain. Dan yang kedua,
Jangan pernah kasih data sembarangan, kayak foto KTP, akun email, bahkan nomor HP utama lo. Itu aset buat pelaku, asal lo tahu. Di tangan yang salah, lo bisa dipretelin habis. Dan yang ketiga, uji orang lewat aksi kecil. Misalnya, lo pernah nolong, lo baik apa enggak? Pernah jujur kalau lagi salah? Kalau enggak, hati-hati. Itu bisa jadi penyamaran yang bertahun-tahun. Dan dengan adanya video ini, gue minta lo semua buka mata. Dunia kriminal itu bukan selalu gelap. Kadang mereka yang datang bercahaya, bicara halus, dan bikin lo nyaman. Tapi sekali lo kena, jarang bisa balik lagi. Gue pernah di sana. Gue pernah pakai cara halus buat masuk ke kehidupan orang. Dan sekarang gue dedikasikan hidup gue buat ngingetin lo semua dan masyarakat agar gak menjadi korban. Jangan sampai lo bilang, andai gue sadar dari awal. Udah terlambat bro. Sekali lagi, video ini gue buat bukan buat nakut-nakutin, tapi buat lo lebih peka dan lebih kuat. Kalau lo menurut lo video ini bermanfaat, bantu share ke orang-orang yang lo sayang. Lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan waspada tindakan kriminal yang ada di sekitarnya. Gue cuma mantan pelaku, tapi sekarang gue berdiri buat bantu lo semua. Sekali lagi nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. See you, bye-bye.